Baik, Bapak Ibu, izin saya untuk share screen ya. Oke, Bapak Ibu, ini screennya saya share. Apakah sudah terlihat? Lihat ya. Sudah, Kak. Ya, sudah Pak. terlihat. Sudah, Pak, sudah terlihat. Nah ya, oke. Baik, saya mulai aja ke atas. Ini materi ini memang bukan materi yang baru ya, Bapak Ibu. Materi yang lama juga, tapi mungkin ada juga yang masih belum eh, pernah mendapatkan ini. Ini simpel aja. Saya coba F5 ya. Nah, ini saya eh, apa saya perbesar, apakah masih kelihatan ya? Masih kelihatan Masih, ya Pak. Bapak Ibu ya? Masih, Pak. Masih ya, Aman. Ya. aman. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam marketing yang memasarkan produk kita ya. Jadi ini memasarkan produk, marketing itu adalah tujuannya kita mengejar sales atau menjual, mengejar target jualan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa kita sudah tahu bedanya antara pemasaran dan penjualan. Kalau pemasaran itu kan biasanya kita masih mengintervensi produk kita, mengenalkan produk kita kepada target konsumen. Nah, kalau itu berhasil, nanti kita akan masuk dalam proses selling gitu ya, sales. Jadi terjual produk kita, lalu nanti kita akan mendapatkan penerimaan ya atau revenue. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman yang serba canggih ini, yang serba tidak ada kepastian, orang masing-masing mempunyai teori-teori dan praktek-praktek pemasaran ya. Yang paling banyak itu sekarang orang sudah mulai menggunakan strategi mengganggu psikologis, di dalam tanda petik ya, mengganggu psikologis calon konsumen melalui media digital. Nah, hari ini saya sedikit memberikan tentang apa itu FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out gitu ya. Baik, nah sekarang kita simak dulu video ini. Ada kelihatan Bapak Ibu untuk Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang kelihatan, panjang, waktunya santai. kelihatan ya? Ya. Oke, lanjut ya. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan, namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, eh, itu sedikit video pengantar ya. Jadi, ini ceritanya bahwa penyakit psikologis yang itu tuh FOMO itu memang banyak diderita oleh kaum eh, kaum kaum yang udah akrab dengan dunia digital. Jadi ini saya coba share screen lagi ininya apa PPT-nya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat, Pak. Oke, mungkin saya belum. Ini kalau saya perbesar coba saya slideshow ya. Udah. Ini masih kelihatan Bapak Ibu. Saya sudah perbesar share-nya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Diperbesar ya udah ya. Pak. Oke. Nah, jadi begini, FOMO itu adalah semacam fenomena psikologi seseorang yang maunya sih ikut terus gitu ya, nggak mau ketinggalan. Ujar orang Banjar itu apa ya?
hendak tampil terus, hendak ketinggalan tuh. Jadi artinya karena mau. Jadi kalau sudah melihat orang rame, kenapa aku kada di bawah, kenapa aku di bawah, lalu gelisah terus. Nah ini mungkin hampir 90% ya orang-orang memang, apalagi orang-orang yang memang mempunyai tingkat kegiatan sosial medianya itu tinggi, itu pasti uh, mengalami hal ini yang apa disebut FOMO ini. Nah, akhirnya FOMO ini menjadi salah satu objek market gitu ya, strategi market ya. Jadi kenapa efektif? Karena orang itu merasa harus apa ya, harus memperoleh sesuatu yang urgent buat pribadi dia gitu ya. Jadi urgensi, kemudian ingin tidak ketinggalan. Nah, jadi hal-hal yang inilah kita bisa intervensi ke dalam psikologi mereka, bahwa dalam hal menawarkan produk kita manfaatkan FOMO ini. Nah, nah ini udah kelihatan nggak? Ada. Ada ya, saya play ya. Pernah dengar istilah FOMO? Ini teknik marketing yang bikin konsumen takut ketinggalan dan bisa banget bantu meningkatkan penjualan kamu. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut melewatkan sesuatu yang penting atau eksklusif. Kamu bisa gunakan teknik ini untuk mendorong konsumen bertindak lebih cepat. Salah satu cara menggunakan FOMO adalah dengan penawaran terbatas, misalnya diskon 50% hanya hari ini. Konsumen akan merasa harus segera beli sebelum kehabisan. Teknik lain yang ampuh adalah countdown sale. Buat penawaran yang hanya berlaku dalam hitungan jam atau hari. Jam hitung mundur ini menambah tekanan dan urgensi. Kamu juga bisa gunakan notifikasi, push, atau email dengan pesan seperti tinggal 3 produk lagi nih. Ini bikin konsumen merasa harus cepet-cepet check out. Dengan FOMO, konsumen nggak akan mau ketinggalan. Coba teknik ini untuk bikin promosi kamu lebih efektif. Oke. Nah, itu tadi ada 2 video yang menjadi pengantar materi kita pada hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa elemen yang penting ya. Nah, ada beberapa elemen penting dalam teknik FOMO ya, yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama itu adalah kelangkaan. Jadi barang itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, bagi orang yang memang menyukai eksklusif, apa ya, terlalu eksklusif gitu ya, pengennya itu apa, nggak bisa ditiru orang gitu, itu kelangkaan ini jadi sesuatu yang eh, membuat mereka akan cepat-cepat membeli gitu ya. Umpamanya nih tas gitu ya. Tas ini hanya diproduksi sebanyak 3 pieces gitu ya. Nah, jadi ang jumlah 3 tadi kan merupakan sesuatu yang langka juga. Jadi inilah yang bisa kita ini kan, kita tekankan. Nah, kemudian elemen yang berikutnya adalah batas waktu. Jadi misalkan kita membatasi waktu pembelian gitu ya. Jadi ini juga bisa memancing eh, FOMO bagi seseorang untuk segera membeli produk kita. Kemudian eksklusivitas juga. Dan yang keempat adalah testimoni sosial. Nanti Bapak Ibu nanti mungkin bisa melihat bentuk-bentuk seperti apa nanti strategi marketingnya, copywritingnya seperti apa nanti yang bisa membawa efek FOMO ini. Nah, tadi satunya adalah kelangkaan ya. Jadi kalau bagi seseorang yang memang dia mengidap FOMO, itu kelangkaan tuh kayaknya bersifat urgent gitu ya, penting. Jadi strategi kita ya kita membuat produk tuh kelihatannya dibikin terbatas gitu ya.
Jadi bagi orang-orang yang FOMO, dia akan bertindak cepat daripada ketinggalan, nggak sempat beli produk yang terbatas ini. Nah, ini kan bisa mempercepat call to action sales kita gitu ya. Jadi ini yang bisa mempercepat. Jadi kadang-kadang orang-orang yang FOMO kan karena ini barang langka, dia nggak perlu berpikir panjang gitu ya. Kalau masalah ada tidaknya duitnya mungkin ada pay later gitu. Oh, Gitu. Oke, iya. nah selanjutnya batas waktu ya, batas waktu itu Iya. kadang-kadang juga kita ada sedikit mempush gitu ya bagi mereka, jangan terlalu banyak berpikir lah. Kalau produknya bagus, menarik, cepet beli. Nanti eh, spesial harga spesialnya ini ditutup gitu ya. Dan mungkin barang ini juga sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini adalah kita berikan batas waktu buat mereka sehingga mereka juga nanti akan berpikir ya dengan latar belakang FOMO tadi mereka juga tidak ingin ketinggalan sehingga langsung aja mengeksekusi gitu secepatnya. Eksklusivitas ini adalah bahwa produk ini sangat eksklusif gitu ya dan membuat yang memilikinya atau yang menggunakannya itu menjadi merasa istimewa. Jadi apa ya istilahnya itu juga terbatas sih, limited juga ini produknya gitu. Jadi ada promosi-promosi yang hanya mungkin disebarkan di kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi sangat eksklusif gitu ya. Kemudian yang keempat yang juga bisa menggugah FOMO itu adalah testimoni gitu ya. Jadi eh, kalau melihat orang yang sudah menggunakan produk gitu ya, memberikan testimoni, terus apa-apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat sering di TikTok nih cara seperti ini ya. Eh, apa ya? Wah, misalkan nih seorang seorang ibu gitu ya, saking bangga dengan daster. Wah, ternyata daster yang saya beli ini bikin paksu jadi betah di rumah gitu kan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa memancing FOMO bagi seseorang testimoni sosial. Nah, untuk pelaku bisnis skala mikro dan kecil, ya kita bisa menerapkan FOMO ini dalam bentuk-bentuk strategi marketing di media sosial, di email, atau bahkan kadang-kadang juga kita bisa membuat sebuah apa ya rumor gitu ya yang dari omongan orang dari orang gitu ya. Nah ini adalah eh, strateginya kita menerapkan FOMO dalam bisnis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin nanti pada saat mempraktekannya bisa aja nanti melihat contoh-contoh yang ada di media sosial. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan di media sosial. Misalkan nih ya, diskon hanya berlaku untuk 50 pembeli pertama atau dalam waktu 24 jam. Nah, target market yang punya potensi FOMO itu akan, wah ini bahaya ini kalau aku lambat-lambat nanti aku barangnya cuma ada 50, sempet nih. Nah, tentu dia akan merasa merasa dipengaruhi, merasa terpengaruh bahwa harus segera dibeli nih kalau enggak aku nggak ketinggalan gitu nggak punya barang seperti ini. Gitu. Nah ini adalah salah satu teknik copywriting yang bisa Bapak Ibu terapkan di ini di media sosial. Nah kalau dalam bentuk email marketing gitu ya, kita bisa mencantumkan frase atau paragraf jangan lewatkan penawaran ini. Nah, itu juga akan membuat penasaran sehingga mereka akan terus membaca apa sih penawarannya itu. Kemudian eh, di di website itu
itu bisa juga menampilkan real time gitu ya. Biasanya kan gini ya di website itu di landing page itu ada pop up muncul. Si A dari Anu sudah membeli, si B dari Anu sudah membeli gitu. Itu biasanya kan ada muncul di pop up di landing page. Nah, ini salah satu strategi juga untuk untuk memancing orang-orang yang FOMO tadi agar mereka bisa segera membeli. Nah, apa sih untungnya kalau menerapkan FOMO? Ya, yang jelas pasti meningkatkan penjualan. Nah, kalau saya mengukurnya dari kecepatan waktu eksekusinya itu yang bisa gitu ya kita kita percepat gitu ya. Jadi kalau meningkatkan itu memang hasil akhirnya nanti adalah meningkatkan penjualan itu adalah revenue. Tapi kalau buat saya FOMO adalah strategi bagaimana kita mengakselerasi eksekusi sales dari target konsumen. Jadi mempercepat gitu ya. Jadi awal mereka mungkin baru baru brand awareness gitu ya, baru tahu produk kita. Nah, kemudian mereka masih punya ah nanti-nanti aja deh apa. Tapi begitu kita kasih FOMO, strategi FOMO, nah itu mereka akan lebih cepat melakukan eksekusi. Jadi kalau saya pikir ya FOMO ini keuntungannya adalah buat kita adalah akselerasi untuk mempush target konsumen untuk melakukan pembelian. Gitu. Dan tentunya strategi ini juga punya tantangan dalam kita menerapkannya ya. Ya, kadang-kadang juga kita juga nggak tega sih kita kok kayaknya bikin sesuatu hal yang agak tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Itu adalah kita mungkin kesian ya orang didustai gitu. Itu tapi inilah inilah bagaimana gitu ya kita kita pasar memang seperti itu ya. Namanya tega dan tidak tega itu pasal sangat tipis gitu. Jadi ya tantangannya itulah yang pertama ya jangan berlebihan. Jadi tetap kita originalitas bisnis kita depankan. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan lebay lah kalau kita menciptakan FOMO yang logis-logis saja yang masuk akal gitu ya. Kalau memang betul kita bikin di produk tiga aja gitu ya nggak apa-apa. Sampaikan kita cuman bisa memproduksinya tiga aja dan ini juga untuk menjaga eh, kebanggaan atau keistimewaan si pembelinya. Jadi kita memang setiap setiap item itu di launching cuma tiga, dibikin untuk tiga tiga pieces gitu. Nah, itu nggak apa-apa nanti kita bukan bukan berlebihan dan kita tidak berbohong. Kemudian juga eh, dalam hal copywriting, ini yang menurut saya sangat penting, bikinlah copywriting ya yang halus gitu ya, jangan sampai kita agak agak memaksa gitu pembeli untuk segera membeli itu, tapi coba aja. Ya mungkin untuk bulan ini kami baru bisa sediain tiga ya produk. Nah mungkin kalau Bapak Ibu yang masih berminat bisa nanti di bulan depan nanti mudah-mudahan kami bisa memproduksi lagi. Jadi kelihatannya kita tidak memaksa konsumen membeli pada saat ini, tapi kita masih menjanjikan ke mereka bahwa harapan untuk di bulan depan masih ada gitu. Jadi itu saya pikir lebih lebih lembut gitu ya, lebih smooth gitu. Kita menciptakan FOMO gitu. Nah, kalau memang mereka memang punya FOMO yang berlebihan ya mau nggak mau mereka harus eh, real time gitu, on time harus membeli gitu ya, segera. Nah, jadi kita sampai kesimpulan ya Bapak Ibu sekarang teknik FOMO itu sangat cocok untuk bisnis mikro kecil jika diterapkan dengan bijak ya. Mulailah dengan langkah kecil, pantau hasilnya dan sesuaikan strategi agar sesuai dengan bisnis Anda. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu aja gitu ya, bahwa Bapak Ibu jangan sampai menyia-nyiakan teknik ini ya karena nanti ketinggalan nanti eh, dari bisnis-bisnis yang lain apalagi yang kompetitor dari bisnis ya produk yang sejenis nanti kasihan nanti Bapak Ibu cuman sampai di tahapan
brand awareness, orang tahu itu produk, tapi orang sepertinya tidak mempunyai alasan untuk membeli produk Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja, sangat simpel, sangat singkat materi pada hari ini ya Bapak Ibu, karena saya tidak suka yang berlarut-larut, yang panjang lebar, yang mungkin tidak mempunyai hasil akhir. Tapi saya mau buka kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi ya, tanya jawab atau memberikan masukan atau memberikan gambaran pengalamannya tentang FOMO gitu ya. Silahkan kalau ada ingin yang menyampaikan atau ingin memberikan tambahan atau ingin bertanya, nanti kita bisa sama-sama diskusikan di sini ya Bapak Ibu. Kita mungkin kasih waktu sampai 30 menit lagi dah ya, kita diskusi ini. Boleh silahkan. Tapi jangan lupa ya diisi ya tanda daftar hadirnya ya. Halo Pak Abdullah Hayat, ada yang ingin ditanyakan Bapak atau berpengalaman tentang FOMO nih Pak? Atau ya silahkan Pak Abdullah Hayat. Eh, Yep. Kayaknya masih ini Pak, masih ini belum begitu memahami. Soalnya ulah hanya aja gabung hanya aja tadi ingat Oh kalau hari ini iya, ada Zoom. nggak apa-apa, Jadi nanti bisa disimak lewat YouTube lah, karena ulun kayak seperti iya, biasa, nah iya, siap. Nanti ulun biar ulang. rekamannya ulun simpan di YouTube. Oke, ini Bu Oke, Woro siap. baru muncul nih. Selamat pagi Bu Woro, Assalamualaikum. Sehat Bu Woro? Pagi, Pak. Sudah dari tadi, Pak. Oh Muncul. iya, iya. Ini Sehat, tadi, Pak. oh iya Alhamdulillah. ini ya, ini ada juga kita kehadiran kakak kita Rabita ini. Ini ini luar biasa, pengalamannya luar biasa nih di marketing nih. Baik itu melalui digital marketing maupun offline. Kalau berkenan Mbak Ratna ya namanya ya aslinya ya, Rabita ini. Oh, ini ada yang raise hand. Pak, Pak, Ibu. maaf, Pak. Kita minta link absennya lagi, Pak. Oh, baik-baik, saya share lagi lah Bu ya di ini Iya. di chat ya. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan Ibu Latifah, Ibu LG. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas undangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Katanya lawas kada bertamu ya kan Pak lewat Zoom. Nggih. Ulun mau saya apa apakah benar kan ulun ini kan tiap minggu kan samalah sama Bu Woro ya. Hai Bu Woro, sama kami ini pelaku usaha di Car Free Day Pak. Nggih. Jadi kami Ya, ini kan mempromosikan secara mulut ke mulut aja Pak. Jarang jarang update lah sekarang di sosial media. Karena apa? Alhamdulillah melalui kami offline ini pesanan lumayan ada lah Pak ya tiap minggu. Mungkin karena limited edition terus handmade juga ya kan Pak ya. nggih. Makanya mungkin orang tertariknya karena tidak selalu sama kayak gitu Pak produknya. Siap. Apakah betul Nggih. form kayak gitu Pak pelaku pelaku kayak kami ini. Terima kasih Pak. Nggih. Nggih. Oke, makasih Bu LG. Udah sebut Bu LG aja lah supaya agak pendek. Jadi memang betul Ibu, eh, sesuatu yang unlimited itu kadang-kadang lebih eksklusif gitu ya, lebih ini. Ini mungkin nanti kayak saya kemarin pernah janji ini untuk para pelaku kerajinan ya, kayak saya akan pasti penting yang kemarin kan tantangan ya, tantangan peluang dan tantangan. Nah, nanti next gitu mudah saya cepat menyelesaikan materinya, itu adalah apa ya, keunikan, unik. Jadi unik dari handmade, handcraft gitu ya, itu yang akan kita kupas nanti di nextnya. Tapi saya belum bisa menyelesaikan materinya lagi, masih saya kaji. Nah, memang betul Bapak Ibu ya, bahwa kadang kita uh, uh,
dari mulut ke mulut juga itu ada pengaruhnya juga tentang FOMO, bisa mempengaruhi FOMO seseorang gitu ya. Apalagi misalkan saya sering melihat di di apa ya di kawasan-kawasan pemukiman yang kadang-kadang ibu-ibunya suka ngumpul gitu ya, suka ngumpul. Nah, itu saya dari agak sedikit jauh mendengar gitu ya, mereka itu menceritakan tuh di anu ada barang ini loh, dan ya. Nah, gitu bercerita seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau yang ada di situ orang yang dengan kadar FOMO-nya tinggi, itu, aduh aku nih ketinggalan zaman nih, ketinggalan ini, ketinggalan itu. Nah, itu yang bisa nanti bisa tergugah gitu ya untuk melakukan ini. Yang pertama dia akan melakukan verifikasi dulu. Jadi kalau saya melihat runut psikologi marketnya tuh, begitu mendengar brand awareness yang membuat mereka FOMO, mereka akan memverifikasi dulu Bu, ya di mana itu di GB dekat jalan. Oh, setiap minggu aja berarti lah di Car Free Day aja lah iya. Nah, disitulah mereka kan mencoba memverifikasi. Kemudian pengaruh-pengaruh omongannya itu tentang eksklusif apa tadi mempercepat, mengakselerasi mereka melakukan eksekusi tadi, Bu. Jadi itu wajar. Ya sama dengan si apa ya produknya Bu Woro itu pecel Madiunnya gitu ya, yang di Murjani itu juga efek-efek apa efek-efek perbincangan konsumen itu juga akan ini akan mempengaruhi volume gitu ya. Pian pernah lah merasai pecel Madiun yang ada di Murjani, aduh Pian, yang menjualnya sudah bungas orangnya, pecelnya nyaman benar. Bah, ulun jakanya kawa tuh nasi itu jago warung setiap hari, jangan hari Minggu aja jangan buka itu. Jadi nang mendengar nih Bu, aduh, jar ruginya Pak aku jangan tahu ada sebuah lagi. Nah, nah, Bapak Ibu pengalaman ini sama seperti ini ya. Ulun waktu ulun pernah di Jogja belajar belajar tentang apa ya dengan kawan-kawan di sana marketing di sana. Karena Jogja ini kan luar biasa lah, Bapak Ibu. Jogja itu kan kalau kita tahu tuh orang bakmi aja di kampung di sudut mana-mana tuh antri bakmi gitu nah. Jadi ternyata di Jogja itu ada kayak semacam kesadaran ingin membantu para pelaku usaha mikro kecil yang lesen yang apa itu sehingga kadang-kadang ada tim yang memviralkan. Nah, jadi ya seperti ini juga strategi FOMO tadi. Jadi kalau misalkan kita apa ya di Jogja ada sate kelatak ya, ya Ibu Goro ya, sate kelatak ya, Nggih sate ada Pak. kelatak. Nah, itu kan satenya sate kelatak tuh kalau nggak salah pakai itu ya pakai kawat itu kan ya. Pakai Bekas besi, kayak besi atau apa. iya itu. Iya saya kawat yang bekas roda sepeda itu. Nah, Iya, Pak. dulu pernah kita dipengaruhi teman-teman kalau nggak sempet nikmatin sate kelatak nggak ke Jogja namanya. Itu kan sesuatu banget gitu ya. Oh ya, ini Bu Eti bilang kayak jeruji bisnis sepeda. Nah, itu sempat jadi itu tempatnya tuh jauh gitu ya dari pusat kota. Tapi yang datang ke sana, ya Allah, antrinya bukan main. Hanya karena kayak gitu tuh. Nah, apalagi misalkan kalau belum sempat nyicipin pecel Madiun Murjani yang nggak ke Murjani namanya. Waduh. Itu kan difomo-fomoin lagi tuh orang-orang gitu ya. Nah, ya seperti itulah tekniknya. Mungkin itu kita bisa dari empat macam tadi ya, yang namanya kelangkaan apa dan sebagainya itu dari itulah nanti yang bisa dibikin menjadi copywritingnya gitu ya. Oke, makasih Bu RG tadi. Ada lagi yang lain ingin menambahkan, Mbak Ratna Rabita, apa pengalamannya Mbak? Oh enggak, ini ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berbagi atau ingin ditanyakan? Waktu kita masih tinggal 15 menit ya. Saya tidak ingin berlama-lama mengganggu Bapak Ibu karena memang saya mengerti aktivitasnya sangat banyak. Nah, tapi buat yang baru bergabung,
saya ingatkan lagi, nanti tolong kami dibantu data-data ya, karena kita nanti akan mengarah kepada eh, digital katalog gitu ya di HPMK ini. Jadi digital katalog nanti akan kami sampaikan linknya itu kepada Kementerian BUMN, kemudian PLN Pusat, dan juga kepada Kementerian ISDM. Sehingga ini menambah peluang Bapak Ibu mempunyai potensi market gitu ya. Jadi kita memahami bahwa ini memang serba digital. Kadang-kadang kita juga dalam praktekan hidup kita sehari-hari juga kita memang sudah tidak lepas daripada teknologi ini kalau kita membutuhkan sesuatu. Ya anak saya aja disuruh mamanya beli karet gelang itu buka dulu Shopee. Gelang, jadi gelang gitu tuh gelang gata. Buka Shopee dulu ya. Waduh. Jadi ya seperti itulah zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa kalau kita jualan bisnis ya harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus memanfaatkan digital teknologi. Oke, ada yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu? Daftar hadirnya sudah diisi semua ya, Bapak Ibu ya, yang Sudah Pak, di sudah ulun isi. nah, Iya. Alhamdulillah ada 27 nih yang sudah isi nih. Ada 27. Oke. Jadi kalau di sini pesertanya 31 berarti ada 4 yang belum ngisi. Insya Allah nanti Bapak Ibu saya akan bikinkan sedikit tanda gitu ya berupa sertifikat untuk kegiatan Zoom ini. Karena ya, Hmm. oh Mas Rami ya. Oke silahkan baru bisa hadir. Nanti kalau yang ketinggalan nanti bisa aja nanti eh, saya bikinkan rekamannya nanti di YouTube ya. Jadi bisa nanti disimak di YouTube. Terus Bapak Ibu, eh, saya sih sebenarnya pengen banyak lagi bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu ya, karena memang saya ini tua-tuanya sebagai pendamping UMKM ya, dari dulu memang banyak. Tapi ya karena memang keterbatasan waktu dan tempat, kita memang nggak bisa kumpul-kumpul offline gitu ya. Tapi silakan Bapak Ibu kalau misalkan perlu curhatan, saya siap jadi nanti di WA silakan. Atau nanti kalau misalkan Pak Glenn, mau nanti saya rencana mau ngadain sesi curhat gitu ya dalam bentuk Zoom juga, tapi nanti dalam bentuk ini pakai apa eh, break apa pour istilahnya. Jadi ada ruang tersendiri nanti konsultasi curhatnya. Jadi nanti seperti ini saya bikinkan nanti ada kamar tersendiri untuk yang ingin curhat gitu ya. Eh Bapak Ibu, eh, saya mungkin ya, mohon maaf ini terlepas dari permasalahan-permasalahan politik ya apa semua. Saya melihat sesudah saya beberapa kali saya mengamati, kemudian saya mengkaji beberapa literatur bahwa ternyata pembinaan usaha mikro kecil ini harus dilakukan transformasi. Jadi orientasinya harus berubah. Eh, jadi berubahnya itu adalah kita harus mengarah kepada corporate sama nanti istilahnya itu manufacture. Jadi begini Bapak Ibu bahwa kalau saya merasakan ya terlalu lama sudah kita jadi objek. Jadi objek itu dalam artian di sini karena memang kelihatannya para pelaku usaha mikro kecil itu objek daripada kelengkapan realisasi anggaran. Nah, ini yang saya agak miris seperti ini. Kalau saya berpikir hal ini harus ditransformasi, jadi orientasi harus berbeda bahwa eh, mudah-mudahan ke depannya bisa direalisasi oleh pemerintah kita bahwa tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian tujuannya juga adalah mensejahterakan masyarakat secara luas. Jadi tidak etis kayaknya kalau dibentuk terus, dilahirkan terus UMK-UMK baru gitu ya, tanpa membuat sebuah ekosistem yang saling mendukung, nanti akan tercipta namanya itu kompetisi. Ya, banyak contoh sudah ada
ada contoh-contoh ya yang tematik-tematik gitu ya, yang kampung-kampung-kampung. Nah, ternyata tidak memikirkan telaah tentang ekosistemnya, sehingga ternyata di kampung itu terjadi persaingan. Ya kan terjadi persaingan ya. Mestinya kan ekosistemnya dibentuk adalah namanya kolaboratif gitu ya, sinergi. Nah, kemudian juga dalam hal tadi yang saya bilang promosi orientasi tadi, masing-masing masing-masing pihak yang terlibat atau stakeholder itu mempunyai tugas dan fungsi yang beda-beda, jangan sama gitu ya. Umpamanya nih kalau si instansi ini dia tidak menangani masalah marketing ya jangan ngajarin marketing gitu ya, jangan berikan pelatihan marketing. Jadi akhirnya terjadi semacam keroyokan yang sinergi gitu ya. Jadi ini kadang-kadang tumpang tindih gitu ya program-program sehingga akhirnya tujuannya nggak tercapai. Eh, Kalau saya sih di Hub UMK, insya Allah saya konsisten akan terus untuk market gitu ya, pemasaran gitu ya, bagaimana caranya nanti apa apa yang dibutuhkan tuh ya. Yang jelas saya pengen nanti akses pasarnya dari eh, dari bisnis Bapak Ibu sendiri punya akses pasar yang bisa lebih luas gitu ya. Jadi potensi pasarnya bisa lebih cepat di samping Bapak Ibu nanti menciptakan terobosan-terobosan strategi marketing menggunakan FOMO ini salah satunya. Nah, nanti saya mencoba nanti melalui sumber daya yang saya miliki berupa data Bapak Ibu itu saya coba nanti menembuskan ke pasar yang lebih luas sehingga potensi brand awareness-nya lebih besar. Nah, nanti Bapak Ibu jangan khawatir dalam digital katalog yang kami buat nanti itu call to action-nya adalah nomor WA Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti Kementerian ISDM nanti ingin membeli rajutan dari Bu LG itu langsung ngeklik nanti hubungi kami itu langsung nanti ke WA-nya Bu LG. Nah, Assalamualaikum jadi Pak. kami Waalaikumsalam. Jadi kami Pak, tidak tidak membuat sebuah platform marketplace, tapi kami hanya membuat sebuah brand awareness, kemudian juga bagaimana nanti eh, konsumen bisa bisa nanti untuk berhubungan langsung dengan Bapak Ibu nanti. Jadi upayakan nanti data-data yang dikasih ke tim saya itu data produknya, foto produknya yang menarik lah nanti, dan juga nanti logo-logo bisnisnya ada gitu. kayak Baik, gitu Pak. silakan Pak. Pak Pujianur. Iya, Ada Pak, sesuatu Pak? gimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Pian juga sehat juga. Tinggi, Alhamdulillah Pak masih sehat meskipun cuacanya bikin enak. Enggak, ya ya cuacanya memang agak ini bikin mager. Jadi Pak ini mau nanya tentang terkait digital katalog ini Pak. Eh, Yap. itu apakah produk-produk yang biasanya kita display itu yang tahan bulanan kayak gitu kah atau bisa kita misalnya kan kami ada produk nih yang misalnya dalam biasanya kami cara salesnya itu open TO Pak kayak gitu mastiin kalau memang targetnya eh, valid dan jelas kan kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak onde-onde atau mango cheese atau mixua kayak gitu atau cakwe kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah bisa kami display juga di katalog? Oke, jadi begini Bapak Ibu semua. Saya ambil dalam dalam skup yang kecil aja ya, PLN. PLN ini terdiri dari beberapa unit, kemudian dari beberapa cabang dan ranting gitu ya. Misalkan nih Mas Pujiano ini kan posisinya di Banjarmasin. Nah di Banjarmasin itu ada beberapa aktivitas PLN Mas. Ya, jadi seumpamanya kalau untuk produk-produk yang tidak bisa bertahan lama seperti kuliner itu sangat memungkinkan kita tampilkan juga nanti di digital katalog ya. Kalau misalkan PLN Banjarmasin ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsumsi, nah mereka pasti akan melihat nanti di katalog itu nanti di Banjarmasin nanti
katalognya tuh mudah-mudahan nanti untuk vendor apa istilahnya tuh yang saya percayakan menggarapnya ini di Jakarta bisa cepat. Jadi nanti eh, dia berupa semacam platform eh, pencarian gitu ya. Nanti bisa mencari berdasarkan wilayah, misalnya Banjarmasin, diketik akan keluar nanti UMK Banjarmasin dengan jenis usahanya. Kemudian jika lagi diklik lagi, difilter lagi jadi usaha kuliner misalnya, nah T kan keluarnya kuliner. Nah, seperti itulah ini ya mekanisme kerjanya nanti. Jadi jangan khawatir nanti bukannya masalah yang barang yang awet aja nanti yang bisa itu, tapi yang kuliner-kuliner yang tidak bisa bertahan lama juga nanti kita tampilkan di sana. Jadi yang jelas saya rasa itu sebuah peluang itu ya. Kita sekarang berbicara tentang peluang. Jadi bukannya istilahnya apa ya istilahnya itu instan sesuatu yang instan tapi tidak. Tapi kita terus mencari bagaimana caranya produk kita ini bisa sampai informasinya kepada si konsumen. Kan ingat kan dulu ya, ya kalau yang udah belajar apa bisnis model canvas tuh ada yang namanya channeling ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kan channeling itu kan bagaimana kita menyampaikan informasi produk kita kepada konsumen. Nah, inilah yang saya coba membuat sebuah peluang. Saya memang tidak sanggup membuatkan platform yang istilahnya itu seperti marketplace, tidak bisa karena kita keterbatasan. Dan itu juga saya pikir juga marketplace itu juga nanti kan akan melibatkan Bapak Ibu eh, sebagai sebagai pemilik toko ya. Jadi sehingga harus melakukan update. Nah, kalau yang digital katalog ini, nah mudah-mudahan nanti bisa tercapai tujuannya. Bapak Ibu tinggal kalau ingin melakukan update, misalkan ada foto yang terbaik, nanti lapor ke tim kami, Mbak, tolong diganti produknya, fotonya ini, yang ini gitu. Nah, itu yang nanti kita laksanakan gitu. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu mencari cara bagaimana memiliki foto produk yang menarik ya, ya istilahnya banyak belajar lah. Atau kalau nggak bisa ya diminta support bantuan orang-orang lain yang lebih bisa gitu ya, seperti mahasiswa atau anak muda yang biasa aktif melakukan fotografi gitu. Itu jadi Mas Pujian itu aja. Jadi jangan khawatir nanti semuanya kita tampung. Tapi dengan syarat dari satu catatan nih ya, saya mohon maaf lupa tadi bahwa kami ini terikat dengan ketentuan yang ada di plnpeduli.id. Jadi sesuai sesuai apa ya sesuai ketentuan PLN, supportnya itu diberikan kepada promosi support ya dibantuan kepada eh, pelaku-pelaku usaha yang udah lulus kurasi minimal kurasi 1 di plnpeduli.id. Jadi kalau Bapak Ibu belum lulus di kurasi plnpeduli.id, mohon kerjasamanya untuk melakukan revisi-revisi data dan sebagainya atau updating agar lulus. Karena nanti kalau misalkan di plnpeduli.id-nya itu Bapak Ibu belum lulus kurasi, kami tampilkan di digital katalog, kami yang kena nanti. Nah gitu. Jadi diikutin aja deh aturan main di plnpeduli.id-nya walaupun sebenarnya agak agak apa ya, yang wanita jadi pria. Diikutin aja dulu, udah aman-aman aja di situ. Ya, baik kita lancar semua. Oke, noted Pak. Oke, Makasih oke. Pak. Semuanya, Pak. Sama-sama Izin Abang saya nggak Pujian. on cam Pak, soalnya lagi nyetrika. Oh, udah Bapak, aman, aman, aman. Oke, yang lain ada lagi ingin menyampaikan sesuatu? Ini udah lebih 2 menit, jam 10 lewat 2. Ada yang ingin disampaikan, menambahkan? Oke, Anyaman Harati ini kalau nggak salah dari Kuala Kampus ya. Silakan, resain Anyaman Harati. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya mau ini aja dulu Pak, menyampaikan terima kasih kepada Grup UMKM Banjarbaru sudah menerima saya untuk ikut bergabung. Jadi sebelumnya saya udah Wah, kenal sama Ibu LG karena udah apa di
ini Pak di grup lain gitu Pak. Jadi senang sekali bisa bergabung di sini, terus mengikuti kegiatan pelatihan online-nya juga. Mudah-mudahan di sini saya bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih banyak teman-teman apa namanya yang bisa membantu kita lah Pak saling untuk berkembang gitu Pak. Mungkin itu saja Iya. Pak dari saya apa sedikit perkenalan kita dari Kabupaten Kapuas Pak. Anyaman Harati namanya. Kita produknya kerajinan anyaman rotan sama anyaman purun Pak. Kita sejak 2020 sampai sekarang alhamdulillah masih eksis dan mengikuti beberapa kegiatan di Kabupaten Kapuas juga. Kita sering sama dinas-dinas. Nah, kebetulan kemarin HUB UMKM itu ada kunjungan ke Disperindakop Kabupaten Kapuas, kemudian saya ngisi acara digital marketing, terus kenalan sama Ibu Ayu. Jadi di situ apa diperkenalkan, nanti katanya kalau mau ikut gabung HUB UMKM Banjarbaru. Nah, makanya kemarin kan alhamdulillah sekali saya berterima kasih bisa diizinkan gabung di sini, Pak. Sekilas itu saja dari saya. Saya izin off cam juga ini, Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa, Bu Harati ya. Bu Harati ya panggilannya, Bu. Bukan, Pak. Kalau nama saya Nur Hidayah, Pak. Oh, Nanti Nur saya ganti, Hidayah. Pak. Iya, 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 iya. Oke, Mbak Nur Hidayah dari Kabupaten Kapuas. Ya, betul. Kemarin memang ada chatting saya bahwa ini memang hak UMK Banjarbaru ini cuma namanya aja Banjarbaru ya. Itu sebagai nama secara administratif di PLN Pusat. Karena memang yang dari tanggung jawab program ini adalah unit induk distribusi Kalsel Kalteng di Banjarbaru Katarja. Nah, jadi memang nanti wilayahnya ini memang kita sampai ke Kalimantan Tengah. Nah, makanya ini kan agak agak besar nanti. Nah, potensi-potensinya ini yang nanti kita manfaatkan secara digital gitu ya. Kalau memang secara offline memang agak susah kita. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu untuk tindak lanjut supporting dari BUMN seperti PLN itu di luar ini di luar program kami. Jadi kami hanya diberi tugas sampai database gitu ya, database. Nah, selanjutnya dari database itu ya mereka yang akan melakukan filterisasi gitu ya. Kemudian juga jika ada pembinaan-pembinaan, bantuan-bantuan hibah dan mereka yang akan menentukan gitu. Jadi performa Bapak Ibu di database yang kami miliki ini sangat berperan nanti untuk memperoleh fasilitasi berikutnya dari PLN. Mungkin Bapak Ibu banyak juga yang sudah tahu ada beberapa UMK-UMK yang berbentuk komunitas itu mendapat support bantuan dari PLN. Nah, dari data itulah mereka melihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu memanfaatkan hak UMK ini sebagai pintu untuk memperoleh fasilitasi, monggo silakan. Atau nanti Bapak Ibu menganggap ini adalah sebagai perluasan akses pasar, monggo silakan. Silakan, Bu Yulia Purnama Rukmi, Baihap. Ya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran Pak suaranya Pak? Alhamdulillah kedengaran Bu, silakan lanjut. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu dengan yang hadir pada hari ini yang ikut bergabung. Nama saya Yulia Purnama Rukmi dari Baihaf. Ya, produksi saya adalah PCO, minuman serbuk rimpang, juga ada susu fermentasi, yogurt sama susu kefir, Pak. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak bisa bergabung di sini. Alhamdulillah banyak ilmunya yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan nanti usaha kami bisa lebih berkembang lagi ya dengan bimbingan dari Bapak juga. Mudah-mudahan. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Pak. Nah, Sama-sama Bu Lia Purnama Rukmi. Ya, ini saya Alhamdulillah nih ada yang on cam nih, Ibu Maya, lama tidak jumpa ini. Ada yang ingin disampaikan Bu Maya? Saya hello tong untuk buat teman-teman. Silahkan di unmute dulu Bu, mikrofonnya. oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Hilang suaranya lagi, Bu. Untuk yang masuk. Bu Maya, suaranya menghilang. Jaringan ya? Jaringan sepertinya. Iya, jaringan. Suaranya nggak kedengaran, Bu Maya. Maaf. Tadi ke mute lagi kayaknya. Coba di unmute lagi, Bu Maya, suara mikrofonnya. Ya, Kayaknya jaringan ini, Pak. ya bisa nggak apa-apa deh off cam, Bu. Silakan. Yang penting suaranya kok. Oh, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maya Permatasari, pegiat Eco Printer untuk daerah Banjarbaru. Sama seperti Ibu Indri, eh, mungkin apa ya? Apa namanya ya, bersyukurlah Pak, istilahnya HUB UMK sudah ada lagi dan ada tempat untuk apa namanya kita untuk belajar lagi, bertemu dengan Pak Risla lagi. Mungkin itu aja Pak. Salam kenal buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Maya. Ya, alhamdulillah memang kita yang pertama dulu percayalah kita akan segala sesuatu yang datang itu baik gitu ya. Yang pertama itu dulu. Jadi saya memang tidak sedikit yang menanyakan apa untungnya bergabung di HPMK. Sekarang ini saya nggak bisa jawab gitu loh untungnya. Saya nggak berani berjanji apa-apa gitu ya, Bapak Ibu dapat apa gitu. Tapi ini adalah sebuah peluang ya, Bapak Ibu. Saya bilang bahwa kita di zaman yang serba tidak punya kepastian ini, manfaatkan peluang gitu ya. Jadi di HPMK tadi saya mencoba memberikan peluang-peluang buat market produk Bapak Ibu semua ya, baik itu nanti brand awareness-nya, artinya penetrasi pasarnya maupun nanti udah istilahnya itu intensifnya market gitu ya, artinya brand awareness sudah ada. Nah sekarang tinggal nanti bagaimana eh, marketingnya itu tadi sudah sampai kepada selling gitu ya. Jadi ini adalah sebuah peluang. Saya tidak bisa menjanjikan Bapak Ibu akan dibantu PLN apa tidak bisa karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau saya bisa membantu ke Bapak Ibu merekomendasikan kepada PLN, ini loh produknya bagus, ini loh UMK ini biasanya supplyingnya, deliverynya on time gitu ya, dan mereka punya attitude yang bagus gitu, harga tidak terlalu tinggi. Nah itu yang mungkin saya bisa bantu gitu, nanti saya janjikan bantu gitu ya. Tapi kalau dikatakan secara instan apa yang bisa diperoleh keuntungannya nggak bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas eh, Bapak Ibu silakan memanfaatkan peluang gitu ya. Karena bisnis adalah orang yang bisa memanfaatkan peluang gitu ya untuk dieksekusi ya gitu. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, mungkin ini sudah menunjukkan jam 10 lewat 11 gitu ya. Jadi sudah cukup lama saya minta waktu Bapak Ibu untuk bergabung di sini. Eh, Mungkin kita akhiri ya, kalau tidak ada ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih nih Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita pada kali ini kita memperoleh kebaikan, memperoleh sesuatu yang bermanfaat, dan yang jelas silaturahmi kita ini membuka pintu rezeki gitu ya. Ulun selaku membawa acara host pada kali ini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, karena ulun menyadari diri ulun tidak sempurna karena yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun tetap berdoa kepada Bapak Ibu para pelaku usaha mikro kecil, baik itu yang di Banjarbaru, Banjarmasin, dan lain-lain gitu ya di kabupaten kota lain. Mudah-mudahan tambah sukses, mudah-mudahan tambah semangat,
Amin. Mudah-mudahan usahanya membawa berkah. Ya, Amin. amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri meeting kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.